Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Halo Kak Sisi, selamat hari Minggu Kak. Halo Kak Valen, selamat hari Minggu juga. Hari ini luar biasa Kak. Puji Tuhan luar biasa dong Kak. Kak Sisi, coba Kak Sisi, kan kita pengen tahu nih adik-adik yang di rumah ini semangat apa enggak. Coba Kak Sisi sapa adik-adik yang di rumah. Oke, kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Kayaknya kurang semangat. Kurang Kak. Coba lagi, ajak lagi Kak, ajak lagi. Kita bareng-bareng kali ya Kak ya, biar makin semangat. Betul. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, hebat. Semangat semua Teriak Kak. semua Kak. Luar biasa. Berarti adik-adik yang di rumah sangat siap ya Kak untuk memuji Tuhan dalam IMPA pagi ini ya Kak. Benar sekali Kak. Oh iya Kak, sebelum kita memulai IMPA, apa aja nih Kak yang harus disiapkan oleh adik-adik? Yang harus disiapkan adik-adik, yang pertama ada Alkitab. Betul. Coba adik-adik udah megang Alkitabnya kan? Coba angkat Alkitabnya. Wih, hebat. Oh iya semuanya semua, Kak. Iya. Lalu apa Kak? Ada Kidung Ceria. Kidung Ceria. Sudah ada Kak. Satu lagi. Persembahan Kak. Oh iya. Nah adik-adik sudah siapkan persembahannya, masukin kantong ya biar tidak hilang. Oh Kak Sasi, tentunya Tuhan mau adik-adik menyiapkan hati adik-adik ya Kak. Benar sekali. Untuk memulai IMPA pada minggu pagi hari ini. Adik-adik di IMPA minggu ini tidak hanya Kak Valen dan Kak Sisi saja. Iya benar Kak. Pasti adik-adik yang di rumah penasaran nih, siapa aja sih kakak Layan yang akan mendampingi adik-adik dalam IMPA minggu pagi ini ya. Benar sekali Kak. Kalau gitu kita panggil mulai dari pelayan firman kita. Siapa sih? Ada siapa Kak Sisi? Ada siapa ya? Adik-adik bisa nebak nggak? Oh nggak bisa. Oh dari kakak Rayon Hibrida ya? Iya itu cluenya dari kakak Rayon Hibrida. Ada yang tahu? Kita panggil aja deh Oh iya Kak. benar. Ada siapa Kak? Kak Wilda. Kak Wilda. Hai Kak Kak Wilda. Kita munduran Kak, munduran. Oke, benar. Lalu Kak, pemain musik kita. Ada siapa nih pemain musik kita? Ada Kak Brian. Kak Brian. Hai Kak. Halo. Hai. Satu lagi nih Kak. Pendamping pujian. Pendamping pujian Iya. sekaligus pengurus pendamping Iya, ya Kak. benar sekali, Kak. Ada siapa sih dari Rayon Cikijang nih kakaknya nih? Kita panggil aja Kak Sasi. Halo. Wah kakak-kakak, kita bisa sapa adik-adik yang di rumah nih ya. Adik-adik, kita sapa dulu Kak. Selamat pagi, Shalom ya Kak. 1, 2, 3. Selamat pagi, Shalom. Nah, Kak Sasi, Kak Wilda, Kak Sisi, Kak Brian, kita mau mengucapkan apa nih Kak? Selamat ulang tahun ya Kak ya? Iya, Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini ya. Iya, bener Kak. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apalagi Kak? Nah, tidak lupa kita akan mengucapkan terima kasih kepada Papa, Mama, Oma, Opa, Kakak yang setia menemani adik-adik untuk mengikuti IMPA pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Nah Kak, sekarang kan kita tadi udah sapaan ya, udah saling mengenal ya dengan adik-adik ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagu Mars PLKPA. Ayo Kak Sisi coba undang adik-adik yang di rumah untuk Ayo berdiri. adik-adik, udah saatnya kita untuk berdiri. Untuk kita akan menyanyikan lagu Mars PA.
Sisi, sekarang tadi kan kita sudah bernyanyi Marspel KPA Iya, ya. Oh, adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali. Iya, nanti pegal kalau berdiri terus. Iya, sekarang kita mau lihat aktivitas IMPA. Benar sekali, Kak. Adik-adik yang sudah mengumpulkan ya Kak, aktivitas minggu lalu nih. Ada siapa aja nih Kak? Ada nggak ya fotonya? Iya, mari begitu, kita mari kita saksikan. saksikan. Nah, Kak, tadi kan kita sudah menyanyikan Mars PA, kemudian kita sudah melihat aktivitas. Betul. Saatnya kita sekarang untuk apain, Kak? Bernyanyi Puji-pujian lagu. awal. Iya, puji-pujian awal. Nah, adik-adik biar tambah semangat ya, Kak, Berdiri lagi, mengikuti Kak. ibadahnya. Betul. Kita berdiri. Kita mau bernyanyi lagu apa Kak? Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi Kak, kita ulang. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah Kak, Tuhan Yesus memang baik ya Kak buat Bener hidup banget, kita ya Kak. Kak. Buktinya nih, kalau kita bangun tidur, Tuhan masih kasih nafas kehidupan buat kita ya Kak. Benar sekali. Kita masih dilindungi Betul, ya, Kak. masih diberi kesehatan. Kalau gitu kita nyanyi sekali lagi ya Kak. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita. Iya, Kak. Tadi aja saking semangatnya aku sampai mau salah loh, Iya, Kak. nggak apa-apa, Kak. Yang penting Semangat kita untuk memuji semangat. Tuhan ya. Iya, bener, untuk memuji nama Betul. Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali ya, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki ibadah. Ya. Kita mau sikap yang teduh ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang sudah waktunya kita beribadah. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Pakai gerakan ya, Kak? Bener, Kak. Musik, Kak Brian. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kak Sisi, sekarang kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh adik kita ya, teman-teman adik-adik dari Rayon Marundalen. Pray together, pray begin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam ibadah online. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah waktunya kita akan membaca Mazmur. Iya, yang akan dipimpin nih sama teman kita dari Rayon Hibrida. Shalom Kakak Layan dan teman-teman sekalian. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Kak, tadi kan kita sudah membaca Mazmur Iya, ya. Kak, benar. Sekarang kita akan meresponi pembacaan Mazmur pada pagi hari ini dengan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Pakai gerakan ya adik-adik. Musik. Kakak Brian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketemu lagi ya pagi ini dengan Kak Wilda. Adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik selalu dalam keadaan yang sehat, selalu penuh dengan sukacita, dan pastinya adik-adik lebih rajin dalam ibadah minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita juga membaca firman Tuhan, kita lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Tuhan siapkan untuk kami. Tuhan, kami adik Layan dan kakak Layan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan setiap firman yang disampaikan oleh kakak Layan dan adik-adik dapat menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu lalu
kita ada ayat hafalan. Ada yang ingat nggak ayat hafalannya dari mana? Pasti adik-adik ingat ya, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah, kita dengar yuk ayat hafalannya dari adik Layan, Rayon Sunter, dan Rayon Cikijang. Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Para Rasul 2 ayat 4. Masa Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, setelah adik-adik tadi sudah melihat ayat hafalan yang disampaikan oleh teman-temannya dari Rayon Sunter dan Rayon Cikijang, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh adik Layan kita dari Rayon Kramat Jaya. Pembacaan Alkitab dari Amos 5 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Iya, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pasti sudah siap ya. Adik-adik tetap diam di tempat, jangan jalan-jalan kemana-mana, duduk manis, dan ingat, kupingnya dibuka ya, supaya adik-adik bisa mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wilda. Iya, adik-adik tadi pembacaannya dari Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17. Nah, adik-adik, Kak Wilda mau tanya nih, di pagi hari ini perbuatan baik apa yang sudah adik-adik lakukan? Wah, pastinya banyak sekali. Ketika adik-adik bangun dan bersemangat untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak, itu merupakan suatu perbuatan baik. Nah, di dalam kitab Amos ini adik-adik diceritakan bahwa Amos adalah seorang nabi besar di zaman Tuhan pada perjanjian lama. Nabi Amos ini merupakan nabi yang mengajarkan tentang keadilan dan juga tentang perbuatan baik. Nah, Amos ini siapa sih Kak sebenarnya? Selain dia seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan Yesus, Amos itu seorang gembala domba dan juga seorang pemungut buah ara di hutan. Dan Amos itu tinggal di desa mana Kak? Amos itu tinggal di desa Tekoa. Ingat ya adik-adik, Amos berasal dari desa Tekoa. Amos dipilih oleh Tuhan Yesus untuk merubah tabiat dari bangsa Israel. Memang kenapa Kak? Kok Amos dipilih Tuhan untuk merubah bangsa Israel? Memang ada masalah apa dengan bangsa Israel sampai harus Amos mengubah
perbuatan mereka, mengubah perilaku mereka. Kak Wilda kasih contoh ya, perbuatan dari Israel yang kurang baik, salah satunya adalah bangsa Israel itu suka menyembah berhala. Selain mereka suka menyembah berhala, mereka ini juga suka menghina orang-orang yang miskin. Mereka selalu melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu mau bangsa Israel itu harus hidup yang baik, hidup yang selalu taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberikanlah kesempatan kepada Amos untuk merubah bangsa Israel untuk menjadi lebih baik. Adik-adik, dari tadi Kak Wilda tanya tentang perbuatan baik adik-adik. Kak Wilda juga cerita tentang Amos yang selalu berbuat baik dan berbuat adil. Bahkan dia dipilih Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Pembelajaran kita pagi ini sebenarnya tentang apa sih adik-adik? Yang dibicarakan adalah perbuatan baik. Pelajaran kita pagi ini adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa? Salah satunya adalah perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu banyak loh adik-adik, sangat banyak contohnya. Salah satunya kalau di sekolah, kita mulai ya dari sekolah. Karena perbuatan baik itu bisa dilakukan di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kita sehari-hari. Kalau di sekolah, salah satu contohnya ketika kelas kita kotor. Apakah kita menyuruh guru atau kita menyuruh teman yang lain membersihkan? Tidak, kita harus bersama-sama, kita tidak boleh menyuruh, tapi kita mau belajar untuk mempunyai inisiatif untuk membersihkan kelas. Yang kedua, apabila guru datang dari ruang guru nih, dia udah bawa buku sangat banyak, adik-adik cuman lewat aja. Nah, tidak boleh. Adik-adik coba untuk membantu, menawarkan kepada guru tersebut, Bu, boleh saya bantu untuk membawakan buku-buku tersebut. Nah, itu contoh berikutnya yang paling sering nih, adik-adik yang selalu Kak Wilda selalu dengar cerita kalau adik-adik itu setiap ulangan kadang suka mencontek. Karena apa? Adik-adik tidak belajar, akhirnya adik-adik tidak mengerti, ketika diberikan pertanyaan tidak bisa menjawab. Wah, bingung deh, gimana nih? Mau jawab gimana? Waduh, nilai gue jelek nih. Aduh, dimarahin mama nih ceritanya. Wah, cari akal. Wah, mencontek aja deh. Selain mencontek, bertanya sama teman. Jawaban nomor 1 dong. Jawaban nomor 2 dong. Nah, adik-adik, itu perbuatan, contoh perbuatan yang tidak baik. Tapi ada adik-adik yang bilang, Kak, kan kasihan, teman aku minta jawaban, nanti nilai dia jelek loh Kak. Aku harus membantu dong Kak, aku harus menolong dong Kak. Menolong dan membantu tidak saat pada ulangan adik-adik. Tapi sebelum ulangan, adik-adik boleh mengajak teman-teman adik-adik itu untuk belajar kelompok. Belajar bersama-sama, sehingga ketika nanti ulangan, adik-adik yang tidak mengerti ini jadi mengerti. Begitu, itu salah satu contoh perbuatan baik adalah mengajak teman-teman untuk kerja kelompok atau belajar bersama, sehingga pada ulangan nanti semua bisa menjawab dengan baik. Itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah Kak, wah apalagi kalau di lingkungan rumah, karena kita kan paling lama tinggal di rumah bersama orang tua, ada kakak, ada adik, ada oma opa. Banyak perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Ketika orang tua kita misalnya sedang sakit, kita membantu menyiapkan makanan. Ini untuk anak-anak tanggung ya, yang mungkin sudah mengerti bagaimana membantu orang tua di rumah. Kalau untuk adik-adik yang balita atau anak kecil, mungkin bisa membantu dengan merapikan mainan ketika setelah selesai bermain. Terus ketika orang tua lagi sakit, adik-adik layan juga bisa
membantu menyiapkan minuman, memberikan minuman untuk orang tua. Nah, untuk oma opa, apa dong perbuatan baik yang bisa adik-adik terapkan? Wah, banyak sekali. Oma opa itu kan sudah tua ya. Mereka juga bergeraknya juga kadang sudah mulai tidak bisa gesit seperti dulu lagi. Nah, adik-adik bisa membantu tuh, pegang tangannya oma atau pegang tangannya opa untuk dituntun, bisa berjalan, bisa ngajak. Kan apalagi sekarang masa pandemi ya, dimana kita kalau pagi kita bisa berjemur untuk mendapatkan vitamin dari matahari. Adik-adik bisa tuh menuntun oma atau opa untuk berjemur bersama-sama. Itu di rumah. Kalau di lingkungan bermain, wah di lingkungan bermain kurang lebih sama seperti yang ada di sekolah. Tapi kalau di lingkungan bermain, contohnya misalnya adik-adik ketika ada teman yang sedang membutuhkan, mungkin dia di rumah, dia sedang sakit, atau dia di rumah mungkin mamanya belum menyiapkan makanan, dia merasakan aduh perut aku lapar. Nah, adik-adik boleh tuh membantu memberikan makanan buat teman-temannya. Atau ada teman-teman yang jatuh ketika bermain, adik-adik bantu untuk menolongnya. Kak Wilda punya beberapa gambar di sini. Ada gambar, contoh gambar mengenai perbuatan baik yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan sekitarnya. Nah, adik-adik, tadi Kak Wilda sudah banyak bercerita tentang perbuatan baik. Apakah ada Kak perbuatan yang tidak baik? Oh, ada. Sangat banyak perbuatan yang tidak baik. Tapi bukan harus kita contoh, bukan harus kita lakukan. Nah, Kak Wilda nggak perlulah menyebutkan perbuatan yang tidak baik, karena bagi Kak Wilda, yang Kak Wilda mau sampaikan ke adik-adik adalah lakukanlah perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang tidak baik itu harus adik-adik tidak usah melakukan, tidak usah mengikuti. Dan ketika ada teman yang melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak boleh langsung dibenci, tidak boleh langsung dijauhi, tapi justru adik-adik harus mengingatkan kepada teman tersebut untuk dia mau berubah, untuk dia mau menjadi lebih baik. Berikanlah perkataan yang sopan, perkataan yang baik, supaya mereka juga merasa dihargai. Dan jika kita memberikan contoh yang baik, maka teman-teman kita yang tidak melakukan perbuatan baik itu mau mengikutinya. Kalau kitanya sendiri tidak mau melakukan perbuatan baik, bagaimana teman-teman mau mengikuti? Dan ingat ya adik-adik, perbuatan baik itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi berulang-ulang kali. Kenapa Kak? Kok harus berulang-ulang kali? Ya, karena perbuatan yang berulang-ulang kali itu akan menjadikan suatu kebiasaan buat adik-adik. Gimana sih Kak caranya supaya kita ini terus bisa berbuat baik? Caranya adik-adik lebih dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti apa yang diperintahkan Tuhan. Karena semua ajaran Tuhan itu baik adanya. Dan gimana Kak supaya kita lebih dekat dengan Tuhan? Nah, nih Kak Wilda punya gambarnya. Kita berdoa, kita mau baca Alkitab, kita mau rajin datang di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ketika adik-adik melakukan ketiga hal ini, adik-adik akan menjadi anak yang dekat dengan Tuhan. Dan ketika sudah dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya adik-adik akan melakukan banyak sekali perbuatan baik. Jadi pesan Kak Wilda untuk adik-adik pada pagi hari ini adalah rajinlah berbuat baik. Berbuat baik dengan tulus, dari hati. Tidak mengenal siapa, kepada siapa, dan untuk apa. Tapi melakukan perbuatan baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati keluarga. Semoga adik-adik mau ya melakukan perbuatan baik dan jauhilah perbuatan yang tidak baik.
Amin. Adik-adik, untuk minggu depan Kak Wilda punya nih ayat hafalan. Ayo, sekarang dibuka ya Alkitabnya. Ayat hafalannya masih sama dari bacaan kita tadi, dari Amos 5 ayat 14a. Sedikit kok, ayat hafalannya tidak begitu panjang. Nah, yuk adik-adik buka yuk Alkitabnya biar kita sama-sama membaca. Dan setelah ini adik-adik belajar untuk mengingatnya ya. Karena menurut Kak Wilda sangat baik sekali, sangat bagus ayat hafalan ini. Mari kita baca sama-sama. Kak Wilda hitung dulu ya. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 14a, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Nah, untuk aktivitasnya, Kak Wilda mau sampaikan dulu untuk aktivitas yang anak balita ya. Anak balita bisa membuat, ini apa ya Kak? Ini adalah pembatas Alkitab. Nah, adik balita kan masih kecil ya, mungkin belum mampu untuk menulis atau menggambar. Mungkin hanya bisa mewarnai. Nah, mama sama papa, oma opa, tante om atau kakak-kakaknya, tolong dibantu ya adik balitanya untuk membuat seperti ini. Nanti tulisannya, ini Kak Wilda contoh aja ya. Di sini Kak Wilda tulisnya adalah Wilda mau berbuat baik. Nah, kalau adik-adik nanti sebutkan nama adik-adik. Misalnya contohnya Abraham mau berbuat baik. Ya, nanti ini dibuat untuk anak balita. Dan ini bukan hanya sekedar dibuat aja terus diselipin di dalam Alkitab, bukan. Ini merupakan janji bahwa adik-adik mau berbuat baik. Dan ini untuk mengingatkan supaya adik-adik terus berbuat baik. Ya, itu untuk anak balita ya. Untuk anak kecil dan anak tanggungnya, Kak Wilda mau adik-adik buat seperti ini. Ini adalah hiasan dinding. Hiasan dinding judulnya Perbuatan Baikku. Wah, berarti banyak nih. Di sini ada, Kak Wilda bagi ya. Adik-adik menulis, kalau di rumah perbuatan baik apa yang dilakukan, di sekolah apa yang dilakukan, di lingkungan apa yang dilakukan. Bebas, boleh 1, boleh 2, boleh 3, tapi ingat yang sudah ditulis di sini adalah memang betul-betul sudah dilakukan oleh adik-adik. Dan dilakukannya bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Nah, untuk mengingatkannya, ketika setelah menulis, adik-adik bisa gantung nih di dinding kamar atau di balik pintu atau di lemari. Adik-adik bisa gantung. Kenapa Kak digantung? Gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan juga bahwa aku mau melakukan perbuatan baik berulang-ulang kali, bukan hanya sekali. Ya adik-adik ya, itu aktivitas dan ayat hafalan untuk minggu depan. Dan ingat, aktivitas itu adik-adik buat mulai dari setelah ibadah ini selesai sudah boleh dibuat dan dikirimkan kepada kakak-kakak layan di rayonnya masing-masing. Dan paling lambat dikumpulkan di hari Rabu pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Ya adik-adik ya, semangat membuat aktivitasnya, Kak Wilda tunggu. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Yang dibawakan oleh Kakak Wilda ya Kak. Iya, firmannya sungguh bagus ya Kak. Iya, firmannya jangan hanya didengar saja Kak, Tapi dilakukan ya adik-adik. dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Benar sekali Kak. Nah sekarang sudah waktunya kita untuk merespon firman Tuhan. Betul, dari mana Kak? Dari Kidung Ceria 200. Siapa yang berpegang? Pakai gerakan ya Kak ya? Betul sekali. Oke, Kak Brian, musik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersatu
adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Adik-adik sikap doa yang baik dan benar, supaya apa yang adik-adik sampaikan melalui doa syafaat ini boleh Tuhan dengar. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini kami anak layan dan juga hamba sebagai kakak layan, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk kami terus mau melakukan perbuatan yang baik. Biarlah firman yang tadi didengar oleh adik-adik tidak berlalu begitu saja dari hadapan mereka Bapa, tapi itu boleh menjadi berkat sehingga mereka boleh mengamalkannya di kehidupan mereka sehari-hari. Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini Bapa, kami mau mendoakan untuk gereja kami GPIB Petra Tuhan, di dalam pembangunannya Tuhan dan juga di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami untuk mendapatkan dana yang lebih Tuhan di dalam pembangunan ini semuanya boleh dicukupi Bapa, sehingga gereja ini pembangunan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk Bapak Pendeta Ferry beserta dengan keluarga dan juga presbiter lainnya Bapak. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik. Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan ini boleh menjadi berkat untuk jemaat GPIB Petra. Bapak, kami juga mau mendoakan untuk negara kami Tuhan. Bapak berkati Bapak Jokowi bersama dengan para menteri dan pejabat lainnya Tuhan, kiranya Tuhan negara ini boleh menjadi lebih aman. Tuhan boleh bebaskan kami dari pandemi ini Bapa, dan biarlah Tuhan semua program yang telah disiapkan oleh para presiden dan menteri itu juga boleh berjalan dengan baik seturut apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua, adik layan kami dari semua rayon yang berada di GPIB Petra ini Bapa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati orang tua adik layan kami, biarlah orang tua anak layan ini boleh Tuhan berikan terus kesehatan, berkat yang berlimpah, dan kiranya Tuhan terus juga boleh menjaga mereka Tuhan, boleh menjaga mereka selalu Tuhan dari segala sesuatu yang mungkin kurang baik untuk hidup mereka ya Bapa. Tuhan berkati juga untuk adik layan kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjaga adik layan kami di dalam sekolah mereka, di dalam kegiatan mereka, di lingkungan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan berkati juga untuk seluruh kakak layan GPIB Petra Tuhan, berkati di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, dan juga di dalam pelayanan mereka. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dengan pimpinan dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami tak lupa mendoakan untuk tim multimedia yang selalu membantu kami untuk menyiapkan segala sesuatunya di dalam proses rekaman ini Bapa. Begitu juga dengan keamanan gereja dan para karyawan gereja. Kiranya Tuhan boleh berkati keluarganya, Tuhan berkati setiap pelayanan yang sudah mereka lakukan. Kiranya itu boleh menjadi berkat yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga mau mendoakan untuk adik-adik layan kami yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka agar mereka boleh Tuhan sembuhkan setiap obat-obatan yang diminum dan setiap pengobatan melalui dokter. Kiranya Tuhan boleh berikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang mungkin begitu jauh dari sempurna Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sudah menyempurnakannya doa kami. Dan biarlah doa yang kurang dari sempurna ini boleh kami alaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan
Sisi, Iya, Kak. sekarang tiba waktunya adik-adik untuk mengumpulkan persembahan ya, Oh, Kak. iya, benar sekali, Kak. Adik-adik sudah disiapkan uang persembahannya? Oh, sudah, Kak. Hebat, Iya, pintar. adik-adik boleh titip uang persembahan adik-adik ke mama papa di rumah supaya mama papa bisa antar ke gereja ya, Kak, uang Iya, benar persembahannya. sekali, Kak. Atau adik-adik boleh minta mama papa transfer uang persembahan ke rekening di Di bawah bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan ya, Kak, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Kak Brian. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kasih yang akan dibawakan oleh Rayon Ampera. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Terimalah persembahan kami ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak habisnya darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Sisi, impah kita sudah mau selesai ya, Kak? Oh iya, Kak. Kalau begitu kita mau undang adik-adik untuk berdiri lagi. Oke, ayo adik-adik kita berdiri. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 230, Ya Yesus, Pemimpin Hidupku. Lagu baru nih, Kak, berarti adik-adik boleh sambil belajar ya. Iya, sama jangan lupa pakai gerakan juga ya, Kak. Betul sekali. Kakak Brian, musik. Ya Yesus pemimpin hidupku, kepadamu ku berserah, yang jadi petunjuk jalanku, kiranya Engkau sajalah, semoga segala kerjaku padamu tetap berkenan, hendakku besarkan namamu dan hidup di dalam terang. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita menutupi ibadah ini, kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih Bapa untuk ibadah yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu selalu menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan itu boleh menjadi berkat untuk kami, untuk adik layan kami, dan juga untuk keluarga adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami selalu. Inilah doa kami, dengar dan sautilah. Amin. Wah, Kak Sisi, impah kita sudah selesai nih, Nggak Kak. kerasa ya, Kak. Iya, betul sekali. Tadi adik-adik sudah bernyanyi memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan Betul juga, Kak. sekali. Nah, adik-adik tapi yang di rumah, adik-adik di rumah tetap semangat dong, Kak. Harus dong, Kak. Coba kita tegur lagi, kita sapa Oke. lagi. Coba Kak Sisi, sapa lagi. Oke, Mau aku denger nih, sapa masih ya. semangat Harus nggak? semangat ya. Shalom adik-adik, apa masih semangat? Wah, luar biasa, Luar biasa Kak. adik-adik ini. Tuhan Yesus seneng ya kalau adik-adik tetap semangat ya. Benar sekali, Kak. Kak Sisi, Iya. walaupun impah kita pada pagi hari ini sudah selesai, tapi minggu depan kita masih ada impah lagi, Kak. Benar sekali, Kak. Jadi adik-adik nggak usah sedih ya, Kak. Betul, dan harus tetap semangat. Benar sekali. Jam berapa, Kak, impah kita? Impah kita dimulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi, berarti jam 8 pagi itu sudah siap di depan Benar TV atau sekali. YouTube-nya, Kak. Iya, Kak. Yang terbuka, YouTube GPB Petra. Benar sekali. Jam 8 nggak baru bangun ya, Kak? Atau jam 8 masih makan? Ah, nggak boleh dong, Wah, Kak. Udah nggak harus boleh. siap, rapih gitu, Betul. Kak. Siap hati adik-adik juga Iya, untuk benar memuji sekali. Tuhan. Apalagi, Kak, adik-adik jangan lupa untuk
membuat aktivitas Betul. Kak yang sudah dikasih Kak Wilda tadi. Betul, dikumpulkan ya per kategori ya, Kak. Iya, dikumpulkannya kapan sih Kak? Paling lambat hari Rabu jam 23.59. Kumpulkan, bila perlu nih kalau udah selesai IMPA, Langsung adik-adik dikerjain ya, Kak? dikerjain. Langsung difoto, kumpulkan ke kakak layan di rayonnya ya, Benar Kak. sekali. Nah, Kak, ada info tambahan nih, Kak. Apa tuh Kak? Nanti akan ada Zoom bincang orang tua. Oh iya benar sekali Jadi Kak. nanti akan ada pemberitahuannya. Jadi adik-adik nanti boleh kasih tahu dulu nih ke mama papa kalau nanti akan ada bincang orang tua bersama dengan kakak pelayan PA semua. Tetap semangat adik-adik. Wah, luar biasa. Nah, kalau begitu kita mau tutup IMPA kita ya. Oke Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Kita ucapin lagi. Bener Kak, oke. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Tetap semangat.